Pihak suami artis Boyen, yaitu Ruli Anggi Akbar, akhirnya muncul di hadapan publik pasca dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh rekan kerjanya terkait tuduhan diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi bisnis kulinernya. Seperti diketahui sebelumnya, laporan polisi yang dilayangkan oleh Rio selaku pihak investor melalui kuasa hukumnya telah terdaftar di Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Januari 2026. Namun suami Boyen dalam keterangan dan klarifikasinya sore tadi menjawab tudingan tersebut. Benarkah suami Boyen membantah tudingan atas dirinya tersebut? Mas Ruli atau Mas Ezel ini dilaporkan atau dituduhkan terkait penggelapan dana. Nah, yang di luar sana itu beredar bahwa ada yang 300 juta, 400 juta. Secara umum, ini adalah sebenarnya kerjasama bisnis antara Mas Ezel dengan pelapor di tahun 2023. Mungkin teman-teman bertanya, buktinya apa ini kerjasama bisnis? Nah, kami punya dokumen. Memang kami tidak bisa membuka karena ini kan masih dalam tahap perkara ya, karena kan kami telah lihat di media bahwa kami juga telah dilaporkan di tanggal 6 atau tanggal 7. Mohon nanti dikoreksi. Pada saat ini sih kami masih belum menerima panggilan apapun. Singkat cerita, Mas Ezel ini dengan pelapor itu sudah kenal sejak lama. Jadi bukan ujuk-ujuk baru kenal bikin bisnis, enggak. Kenal sejak 2016. Jadi sebelumnya ada bisnis bareng di bisnis yang lain. Nah, melihat dari integritas dan kejujuran Mas Ezel dalam berbisnis selama ini, maka pelapor berniat bekerja sama dengan ditawarkan oleh Mas Ezel kepada mereka. Visit Mas sebelumnya ya, visit. Akhirnya di 22 Agustus 2023 terbitlah perjanjian ini. Nah, itu yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan atau yang berkembang di media. Perjanjian ini ada berdasarkan akta notaris untuk investasi. Jadi mungkin teman-teman media juga mengetahui bahwa ini berbeda, bukan pinjam meminjam tapi investasi. Investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya dan cari informasi tentang lawyernya. Niat baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya. Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks. Karena istri saya jadi kebawa-bawa, yang beliau nggak tahu apa-apa, jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah, sudah ada berita laporan polisi. Nah, kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik. Sedangkan saya sudah saya berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu. Tapi di berita malah saya dibilang tidak ada niat baik dan lari kata dia. Sedangkan saya pun berusaha kontak yang bersangkutan RF itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah. Cuman memang tidak ada niat baik. Dalam klarifikasinya sore tadi, pihak suami artis Boyen, yaitu Ruli Anggi Akbar pun mengungkap langkah yang akan mereka tempuh ke depan menanggapi laporan polisi yang telah dilayangkan rekannya di Polda Metro Jaya. Lantas, benarkah Ruli Anggi Akbar akan membuat laporan polisi balik atas pihak Rio yang telah menyeret namanya ke ranah hukum dengan tuduhan diduga melakukan penipuan dan penggelapan? Akhirnya saya pakai keuangan pribadi saya juga.
pakai keuangan pribadi dari gaji saya di sebelumnya buat nutupin itu juga. Jadi saya mohon teman-teman tolong beritanya dilurusin. Sayanya berdampak, Satemannya berdampak karena bukan cuma saya yang bergantung sama Sateman, ada karyawan saya juga di sana yang harus saya kasih makan. Mereka ada keluarganya juga yang sudah dari awal Sateman berdiri, mereka ada di situ. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba saya harus keluarin mereka cuma gara-gara profit kita lagi turun lagi gitu kan. Total ada 5. Sateman itu ada 5 di Jogja semua, 4 tutup. Investornya maksudnya investor. Kenapa? Investornya maksudnya. Investornya ada 2. Yang satu beliau, ibu itu, yang satu sudah beres urusannya. Karena sebenarnya yang beres itu pun kemarin di Bandung itu beliau secara kontrak itu memang kerugian ditanggung bersama. Cuman itikat baik saya adalah saya mengembalikan nilai investasi mereka 50%. Jadi saya juga nggak mau, karena dia juga ibu rumah tangga, jadi saya juga harus ada bentuk pertanggungjawaban saya kasih dia 50% dari nilai investasi. Padahal di kontrak sudah jelas itu adalah kerugian, kalaupun ada kerugian ditanggung bersama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.